Koperasi Tani Pangan Lestari Katib GL Desa Pakisan Kecamatan Cawas bekerja sama dengan Recall to Indonesia dan kelompok Tani Sejati Desa Pakisan baru-baru ini mengadakan sekolah lapang budidaya padi berkelanjutan dengan standar Sustainable Rice Platform SRP. Dan pada hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, telah dilakukan panen raya atas budidaya padi berkelanjutan tersebut. Ketua Koperasi Tani Pangan Lestari, Rustamaji menyampaikan bahwa dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 sisipan, terjadi peningkatan hasil panen sebesar kurang lebih 25%. Setiap hektar sawah menghasilkan 9-10 ton gabah kering panen. Hadap sini juga loh. Hadap sini Pak Lurah. Habis hadap sana, hadap sini tengah, hadap sini. Ada apa? Awas hari itu diangkat Bu. Bahaya. Hadap sebelah kiri dulu. Tengah terus ini. Bersama kami sudah mulai berjalan untuk melakukan proses panen. Semua kalau nanti kita akan sampaikan juga kepada dinas melalui BPP Kecamatan Cawas maupun Kecamatan Bayan. Barangkali sedikit ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan pandangan kami, khususnya kadang-kadang tadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini teman-teman di sini, saat itu saya sempat bertanya ke Pak Nana, ini prospeknya gimana ya dengan teman-teman KTP? Sepertinya baru kemarin sebenarnya saya ikut membantu nenek saya di Sleman untuk bertanam padi. Nenek saya tapi sudah meninggal ya. Iklim yang kita rasakan bersama, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian sampai dengan kabupaten, baik itu dengan program urbanisasi, dengan inovasi kelurahan dan sebagainya. Dan inovasi kelurahan ini sejalan dengan apa yang diprogramkan dari 1.911 ton GKG. Nah, produksi di Klaten tersebut Bu sudah menjadi surplus ke nasional. Jadi kami beri contoh untuk data terbaru tahun 2024 di periode Januari Desember, perkiraannya di Indonesia itu produksi beras 24,37 juta ton beras. Ibu perlu kita ketahui proses Bapak dari tempat danang juga yang mewakili Pak Timbul, terima kasih. Yang pertama dan paling utama tentu rasa syukur mari senantiasa saya dahulukan dan Allah SWT pada kesempatan kami hormati Ibu Direktur dari Recall yang kami hormati, Ibu Kadis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten yang kami hormati, Pak Kabid, Pak Lili, Pak Camat, Bu Sekcam yang kami hormati, tidak lupa dari Pak dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, tidak lupa konco-konco. Kebetulan di daerah Cawas, di daerah Bayan, kita kan ada kegiatan yang bersinergi bersama-sama dengan Recall, yaitu Sustainable Rice Platform. Itu merupakan suatu teknologi dalam rangka selain itu peningkatan produktivitas persatuan luas, ini juga untuk menjaga kelestarian lahan yang ada di sawah-sawah tersebut. Karena di dalam platform tersebut itu bukan hanya melulu penggunaan pupuk anorganik, tapi ada satu kombinasi antara penggunaan pupuk anorganik dengan penggunaan pupuk organik. Dan ini sejalan atau selaras dengan program inovasi kita, yaitu kelurahan gerak lokal orang lali
menambah pupuk organik. Nah, kenapa kita tahu bahwasanya lahan sawah ini adalah modal utama para petani. Nah, dengan penggunaan pupuk organik dengan teknologi SRP ini diharapkan keberlanjutan usaha ini akan selalu terjadi, sehingga sawah kita tetap lestari, sawah kita tetap subur, dan juga peningkatan produktivitas tetap terjaga. Dan ini terbukti di Cawas ini dengan adanya SRP ini, produktivitasnya untuk gabah kering panen bisa 9,2 sampai 9,9 ton per hektar gabah kering panen, dan itu cukup representatif. Dan tadi sudah disampaikan bahwasanya sawah kita kan semakin menyusut, sehingga target kita ke depan itu bukan perluasan lahan sawahnya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan indeks pertanaman yang mungkin baru 1 kali tanam jadi 2 kali, dan juga ke peningkatan produktivitas persatuan luas lahan. Kalau dengan pola yang lama berarti ada peningkatan berapa persen? Sebetulnya kalau di rata-rata di kita kan ada memang bervariasi, ada yang 7, ada yang 8, bahkan tapi kalau di rata-rata nasional dengan data dari BPS, kalau BPS itu kan biasanya kan menggunakan titik-titik tertentuan yang sudah ditetapkan mereka. Kalau kita melihatnya di pusat, kita baru 5,5 ton per hektar. Namun kalau di rata-rata di kabupaten sebenarnya kita itu sudah cukup lumayan tinggi. Gabah kering panen kita itu rata-rata hampir di 7 sampai 9 ton per hektar. Musim tanam ini Klaten Panen Raya ini hasil produknya berapa? Kalau coba nanti coba kita konversikan ya Mas ya. Kalau luas tanam kita sampai dengan Juli itu sudah 49.000 hektar. Nah, ini kalau anggap aja rata-rata yang biasanya sedang itu gabah kering panen itu 6, ya, kita pilihlah 45.000 kali 6 itu kan hampir 290-an ribu ton ya. Nah, itu sekitar itu sudah sampai dengan Juli ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk hanya memenuhi kebutuhan rakyat Klaten sudah cukup, kita hanya butuh sekitar 30.000 saja. Kita punya tugas negara dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pangan secara nasional. Dengan adanya kemarau ini, apakah ada perubahan peningkatan produksi, penurunan produksi panen? Dengan adanya kemarau ini memang kemarin terjadi pergeseran tanam yang biasanya bulan November, bulan Desember sudah cukup banyak, kemarin agak bergeser ke bulan Januari ya. Nah, ini harapan kita tergantung curah hujan kita ini, apakah nanti di bulan Oktober ini akan turun hujan atau mungkin September bisa turun hujan. Nah, ini tentunya akan punya pengaruh terhadap nanti realisasi, karena target kita kan 74.600 sekian hektar kan itu. Nah, ini karena hampir sebagian juga lahan kita kan juga sangat bergantung pada adanya hujan gitu. Ya memang di wilayah daerah utara kita punya sumber-sumber air yang cukup banyak, namun untuk bisa mencapai target 74.000-an hektar ini kita juga tetap masih juga mengandalkan adanya air hujan. Saya dari hasil sekolah lapangan SRP Jarwo 21 Sisipan yang dikerjakan oleh teman-teman Koperasi Tanah Ngimpang Sari bekerjasama dengan petani kelompok tani sejati di Desa Pakistan. Alhamdulillah, walaupun ini kemarin sempat harap-harap cemas karena cuaca yang tidak begitu mendukung, persediaan terbatas. Alhamdulillah hari ini bisa panen raya dengan berbagai alternatif yang kita lakukan, seperti penghematan pupuk kimia, kemudian penambahan unsur pupuk organik yang lebih dari biasanya untuk meningkatkan kesuburan tanah. Karena untuk mengatasi juga kekeringan, kita menggunakan pupuk organik cair yang maksimal gitu. Akhirnya didapat hasil yang lumayan dari musim tanam sebelumnya, bahkan dengan musim tanam Jarwo 21. Demikian Pak kegiatan hari ini. Hasil panen per hektarnya berapa Pak? Hasil panen per hektar rata-rata itu 9 ton per hektar, yang biasanya sebelum kita menggunakan Jarwo Sisip 21 ini sekitar 6 sampai 7 ton per hektar. Jadi ada peningkatan yang signifikan dengan menggunakan sistem Jarwo jarak tanam Jarwo 21 ini, karena jumlah benih yang kita tanam itu juga lebih banyak
tapi dengan ruang jarak tanam yang lebih lebar, tapi disisip yang agak rapat, sehingga produktivitas juga semakin meningkat. Pengendalian terhadap hama juga bisa kita kendalikan. Benih apa yang digunakan? Benih khusus untuk pada sekolah lapang pada musim tanam kedua ini Inpari 32. Kalau yang biasanya kita juga pernah melakukan itu rata-rata menggunakan Sino, kerjasama dengan Huma dari Perda Kabupaten Klaten.